guys, kembali lagi mancing sambil bercerita guys. Merakit pancingnya dulu guys. Lain orang gue topi maling. Pasang timah guys buat pemberat.
Oke, saatnya pasang umpan. Nah, umpan memakai udang itu, guys. Oke. Guys, saatnya lempar ke laut. Oke. Jadi sambil mancing, saya akan bercerita mengenai buku Psikologi of Money bab 6 yang berjudul Anti-Undian. Jadi di bab ini akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan keahlian, apa yang disebut dengan keberuntungan. Tapi keahlian dan keberuntungan yang terjadi atau yang tercipta adalah keahlian atau keberuntungan yang tercipta karena kegagalan, karena banyaknya kegagalan atau kekeliruan atau kesalahan yang telah dialami. Jadi keberuntungan atau keahlian yang tercipta karena berasal dari banyaknya kegagalan atau banyaknya dari sebuah kesalahan yang telah dilalui, nantinya akan berdampak besar atau dapat merubah hidup secara drastis. Jadi di buku ini ada seorang pemuda yang berkuliah di Amerika Serikat dengan jurusan sastra. Sewaktu itu pemuda ini seperti pemuda pada umumnya lah, terlihat biasa-biasa saja, tidak ada kelihatan atau terlihat seperti orang pintar atau orang yang kaya. Jadi pemuda yang terlihat biasa saja. Namun pemuda ini puluhan tahun kemudian menjadi seorang pedagang lukisan yang sukses atau menjadi seorang yang kaya raya. Jadi pemuda ini dahulu dia suka mengoleksi atau gemar mengoleksi lukisan-lukisan. Jadi dia bukan pelukis, tapi dia hanya mencari atau mengoleksi lukisan-lukisan yang ada waktu itu dengan cara membeli atau bagaimana, intinya dia mengoleksi banyak lukisan. Tak disangka-sangka pada tahun itu, setelah puluhan tahun berlalu, ternyata banyak investor
mencari lukisan-lukisan yang diciptakan atau dilukis oleh pelukis terkenal seperti Picasso. Nah, siapa yang menyangka, siapa yang mengira lukisan-lukisan yang dikoleksi oleh pemuda tadi itu salah. Sebagian kecilnya adalah ciptaan pelukis-pelukis terkenal seperti Picasso. Jadi puluhan tahun kemudian banyak investor mencari lukisan itu, dan kemudian si pemuda tadi yang mengoleksi banyak lukisan yang telah disimpan dalam waktu lama, ternyata di antara lukisannya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yaitu sekitar miliaran dolar. Maka pemuda itu di tahun di mana para investor sedang mencari lukisan ternama untuk dijadikan aset, pemuda inilah yang menjualnya ke investor tersebut. Seketika pemuda ini hidupnya berubah drastis menjadi seorang yang sangat kaya raya. Dari waktu yang sudah dilalui oleh pemuda tadi selama puluhan tahun, tentunya pastinya tidak ada yang menyangka bahwa dia ternyata mengoleksi lukisan yang bernilai miliaran dolar. Dia ada yang mengira bahwa dia memiliki koleksi lukisan seharga miliaran dolar. Dari waktu yang sudah dilalui, bisa saja sebenarnya dia hanya memiliki koleksi-koleksi yang tidak bernilai atau lukisan-lukisan yang bernilai biasa saja. Namun berkat kesabaran atau keikhlasan dari seorang pemuda tadi dalam mengoleksi lukisan-lukisan yang dia sukai, akhirnya membuahkan sebuah keberuntungan, yaitu lukisannya ternyata dicari oleh para investor dengan harga miliaran dolar yang seketika merubah hidupnya menjadi orang yang sukses. Di sisi lain juga ternyata perusahaan-perusahaan perfilman seperti Disney dan Netflix juga mengalami banyak kegagalan dan kekeliruan atau kesalahan sebelum dia akhirnya mencapai kesuksesan sampai detik ini. Jadi sebelum dia jadi di waktu-waktu yang sudah dilalui oleh perusahaan-perusahaan film tadi, ternyata mereka pernah juga mengalami banyak kegagalan. Dari ratusan film dengan model yang besar yang telah mereka produksi, ternyata banyak yang mengalami kegagalan dan hanya beberapa film yang mendapatkan hasil yang besar, dan beberapa film tadi sebagian kecilnya adalah yang membuatnya menjadi sukses atau menjadikan perusahaan menjadi maju atau menjadi perusahaan yang sukses. Begitu juga yang dialami oleh Warren Buffett. Dia sukses hanya karena sebagian kecil saham yang dia beli. Sebenarnya dia membeli banyak ratusan saham, namun dari ratusan saham tadi yang sudah dia beli, hanya puluhan saja yang menguntungkan, atau hanya sebagian kecilnya saja yang merubah hidupnya. Mungkin dari 500 atau berapa ratus saham yang sudah dia beli, hanya dalam satuan puluhan yang dapat menjadikannya dia menjadi orang sukses.
atau keuntungan yang dapat dari aset, sebagian kecil aset yang dia miliki, membuatnya menjadi orang yang kaya raya. Salah satunya adalah Berkshire Hathaway. Itu adalah saham yang membuatnya dia menjadi kaya raya. Di buku Psychology of Money, peristiwa-peristiwa yang datang di akhir atau peristiwa-peristiwa yang merubah hidup atau yang memberikan kesuksesan disebut peristiwa-peristiwa ekor, karena terjadi atau tercipta berdasarkan atau melewati berbagai kegagalan dan kesalahan. Jadi pelajarannya adalah bahwa kegagalan-kegagalan yang mungkin sudah kalian alami atau kalian lewati nantinya akan membuahkan hasil yang bisa disebut sebagai keahlian atau keberuntungan yang nantinya dapat merubah hidup kalian secara drastis. Ada quote menarik di bab ini yang dikatakan oleh Napoleon, seorang yang jenius adalah seorang yang mampu melakukan hal biasa ketika orang-orang di sekelilingnya menjadi gila. Artinya adalah ketika kalian terjun ke dunia investasi atau dunia yang mempertaruhkan uang, mengorbankan uang, ketika uang yang kalian pertaruhkan atau yang kalian pisahkan untuk berinvestasi di saham dan mengalami bear market atau sedang mengalami kerugian, kemudian kalian tetap bisa hidup seperti biasa, tetap bisa makan, bagi yang sudah berkeluarga tetap bisa menafkahi keluarganya, artinya kalian jenius. Karena apa yang terdampak di keuangan investasi kalian tidak berdampak pada kehidupan nyata. Artinya kalian secara pembagian finansial sudah pintar, sudah benar. Jadi ketika kalian mengalami yang namanya kerugian atau mengalami sedang ada resesi atau ada krisis, kalian tetap hidup seperti biasa. Itu artinya jenius yang dimaksud oleh Napoleon. Tentunya pasti dalam kehidupan, apalagi dalam memutuskan perihal keuangan, tentunya pasti ada benar dan salah. Namun yang terpenting dari bab ini adalah bukan soal benar dan salah dalam memutuskan suatu hal, tetapi jika benar, seberapa banyak yang kalian dapatkan, jika salah, seberapa banyak hal yang akan hilang. Jika itu uang, maka jika keputusan kalian benar, berapa banyak uang yang didapat. Jika keputusan itu salah, berapa banyak uang yang akan hilang. Itulah pelajaran yang dikisahkan di bab 6 yang berjudul Anda Menang Undian.
jenius lah dalam bijaklah dalam hidup ini. Oke, terima kasih. Saya mau lanjut mancing dulu guys.